Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi yang lalu, yaitu pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah ya. Seperti firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita ketahui indikator pelaksanaan pembelajaran kita hari ini, yaitu menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Kemudian menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Kemudian menyajikan paparan tentang makna dalil dan contoh tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian mempraktikkan penyelenggaraan jenazah, takziah, dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Nah, yang lalu sudah kita bahas tentang tata cara memandikan jenazah ya. Apakah kalian sudah ada melihat atau mendownload atau menonton ya di YouTube bagaimana tata cara memandikan jenazah? Udah jadi, Nak? Belum ya? Oke, tetap ya. Jika kalian cukup kuotanya nanti bukalah video-video tentang tata cara tersebut. Kemudian kita masuk kepada tata cara mengkafani jenazah. Ada beberapa urutan yang dilakukan waktu mengkafani jenazah. Yang pertama, membuat tali pengikat, kurang lebih dari 7 tali pengikat, kemudian diletakkan kira-kira pada bagian kepala, tangan, kaki, lutut, dan mata kaki. Ya, itu ketentuannya. 2 tali untuk persiapan tali ujung atas dan ujung bawah. Bisa kita bayangkan ya, setelah dibentangkan, nanti talinya itu tidak disusun di bawah. Disusun di bawah, disesuaikan kira-kira berapa ukuran jenazahnya itu, sesuai dengan kita perkirakanlah di mana letak kepalanya, di mana letak tangannya, kakinya, dan lututnya, juga mata kaki. Diluruskan tali tersebut ya. Biasanya bukan tali dibuat, tetapi tali itu dibuat dari bahan kain itu juga, dikoyakkan tidak dari tali yang lain ya, dari bahan kain kafan itu juga talinya. Nah, kemudian 2 lagi itu disiapkan untuk tali pengikat ujung kepala dan ujung kaki. Nah, kemudian kain kafannya dibentangkan sehelai demi sehelai. Nah, kalau dia untuk laki-laki itu sunnahnya 5 helai ya. Untuk perempuan itu untuk laki-laki 3 helai, untuk perempuan itu 5 helai. Itu sunnahnya. Tapi kalau darurat tidak ada, 1 helai juga tidak masalah ya. Itu sunnahnya. Yang penting dia bisa dikafani, bisa ditutup, ataupun kalau bahasa dibungkus gitulah. Yang penting tertutuplah auratnya. Kemudian dibuatkan dan disiapkan kafan pelengkap seperti baju, kerudung, dan basahan itu bagi jenazah yang perempuan. Sebelum dikafani itu sudah dibuat tapi bukan dijahit. Dia dibuat kalau perempuan pakai kerudung. Nah, kalau dia baju dibuat baju seperti baju itu tidak dijahit, hanya digunting bagian lehernya supaya bisa dimasukkan. Nah, begitu ya, bukan berarti dibuat seperti baju kita yang berjahit, tetapi bentuknya aja seperti baju. Nah, dimasukkan melalui kepala, dibuat lubang agar masuk kepalanya itu ke dalam kain tersebut. Jadi berbentuklah dia seperti baju. Nah, kemudian kerudung juga tidak ada dijahit-jahit ya, hanya dilingkarkan seperti buat kita jilbab, tetapi tidak perlu dijahit, hanya
dililitkan aja gitu. Jadilah dia berbentuk seperti kerudung. Nah, jenazah hendaknya diberi kapur barus yang sudah dihaluskan, kemudian diangkat. Jenazah yang dalam keadaan tertutup dengan kain kafan diletakkan di atas kain kafan yang sudah disiapkan. Nah, diberi kapur barus supaya tidak mudah membusuk begitu ya. Jadi itu sunnah juga, diberi kapur barus itu sunnah, tidak menjadi kewajiban. Tetapi kalau ada lebih baik, kalau tidak aja juga tidak jadi masalah. Begitu ya. Kemudian kedua tangan diletakkan di atas dadanya, tangan kanan diletak di atas tangan kiri, bersedekap seperti kita bersedekap sholat ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Boleh juga diluruskan ke bawah, itu sunnah. Itu sunnah. Tangan kanan di atas tangan kiri itu juga sunnah, tidak mesti seperti itu. Kalau misalnya dikebawahkan juga tidak jadi masalah kan. Nah, karena juga dalam sholat juga sunnah, bersedekap itu juga sunnah. Lurus juga tangannya tidak jadi masalah, itu sudah kita pelajari ya. Kemudian tempelkan kapas pada hidung, pusat, dubur, dan pada lubang-lubang yang lain. Nah, jadi di kapas itu digulung-gulung kecil. Nah, ditempelkanlah di hidung, menutupi hidung, kemudian lubang-lubang yang lain juga, duburnya juga, juga bagian lubang-lubang yang ada di bagian tubuh itu ditempelkanlah kapas yang sudah digulung-gulung kecil itu sesuai dengan besar lubangnya. Kemudian selimuti kain kafan sebelah kanan, yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri, selanjutnya lakukan selembar demi selembar seperti itu ya, dibalut lah ya, dibalutkan kain kafan itu satu lembar demi satu lembar. Yang tadinya laki-laki itu sunnah 3 helai, yang perempuan itu sunnah 5 helai. Kemudian setelah tubuh jenazah terselimuti oleh kain kafan, telah tertutup oleh kain kafan dengan rapi, kemudian tali-tali yang disiapkan sudah dapat diikatkanlah tali-tali tersebut satu demi satu. Terakhir diikatlah bagian yang di atas kepala dan bagian di bawah kakinya. Nah, kemudian setelah itu selesailah kita mengkafani jenazah ya. Itu adalah kewajiban bagi orang yang masih hidup untuk menyelaksanakan penyelenggaraan jenazah. Itu yang ketiga. Yang pertama kemarin itu adalah itu yang kedua. Yang pertama memandikan, kemudian mengkafani yang kedua, kemudian kita masuk kepada mensolatkan jenazah. Nah, ini ya, kita masuk kepada sholat jenazah. Nah, ini kewajiban kita yang ketiga bagi si mayat. Yang pertama, jenazah diletakkan paling muka ya, di depan kita. Makanya sholatlah kamu sebelum disolatkan. Kalau kita sudah masuk masjid itu di bagian di depan imam, berarti kitalah yang disolatkan. Nah, apabila mayat laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepala mayat ya, menghadap dekat kepala mayat kalau dia mayatnya laki-laki. Jika mayat perempuan, maka menghadap dekat perutnya. Jadi beda juga. Jadi dikondisikanlah posisi mayat tersebut sesuai dengan, kalau laki-laki imamnya pas di kepalanya, menghadap kepalanya, sejajar dengan kepala, sedangkan mayat perempuan imamnya itu sejajar dengan perut si mayat tersebut. Kemudian letak imam paling muka diikuti oleh para makmum ya, makmumnya di belakang ya menyolati. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau 3 shaf. Jadi kalau sedikit tetap dibuat di 3 baris atau 3 shaf, tapi itu pun adalah sunnah, tidak jadi kewajiban juga. Itu sebaiknya ya, sebaiknya 3 baris atau 3 shaf. Nah, kemudian yang ketiga itu mula-mula semua jemaah ya, ini sudah mulai mau menyolatkan jenazah. Semua jemaah itu berdiri dengan niat melakukan sholat jenazah ya. Sholat jenazah ini terdiri dari 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud ya, hanya takbir ya, berdiri aja sebanyak 4 kali takbir. Nah, niatnya usolli ala hadzal mayiti
kalau dia itu mayat laki-laki. Kalau mayat perempuan usolli ala hadhil mayyitati. Ya arba'a takbirati fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmum, kalau kita jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Nah, aku berniat sholat atas jenazah ini 4 kali takbir, fardu kifayah, sebagai makmum atau sebagai imam karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian takbiratul ihram ya, takbiratul ihram itu dan setelah takbiratul ihram yang pertama itu selanjutnya membaca Al-Fatihah. Ya, jadi takbir pertama itu membaca surah Al-Fatihah sampai habis ya. Nah, sudah kita hafal sama-sama. Kemudian takbir yang kedua itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Nah, bacaan doa jenazah itu adalah Allahumma firlahu kalau laki-laki, Allahumma firlaha kalau perempuan, diganti ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, ini bacaan doa pada takbir yang ketiga. Nah, kalau nanti hafalannya itu kita Ibu minta hafalan video kalian itu bacaan doanya yang panjang. Ini doa yang pendek ya. Nah, jadi hafalan kalian nanti pada praktek kalian kirimkan itu adalah doa yang panjang. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakihi minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa jauzan khairon min zaujihi. Tuh ya, hafalnya sampai di situ, sampai akhir, sampai yang panjangnya, bukan yang pendek begini hafalan kalian nanti ya, praktek kalian. Kemudian yang ketujuh itu takbir yang keempat dilakukan dengan membaca doa. Ada juga doanya pada takbir yang keempat, yaitu Allahumma la tahrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu jika mayatnya laki-laki. Jika mayatnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nah, ini juga dihafalnya itu yang panjangnya pada praktek nanti ya, praktek sholatnya, bukan yang pendek seperti ini. Allahumma la tahrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman sampai akhir ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka Ayo ulang. Allahumma la tahrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina lil ladzina amanu innaka antas ayo innaka antas samiul alim. Baik ya. Nah, tugas kewajiban selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Nah, yang keempat itu kewajiban bagi si mayat itu adalah menguburkan jenazah. Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan ya. Nah, kita kebiasaannya banyak yang ditunggu. Banyak yang ditunggu, tunggu saudara, tunggu adiknya,
anaknya, begitu ya. Nah, kalau kira-kira sempat untuk menunggu itu tidak terlalu lama, ataupun tidak berlama-lama mayat itu setelah meninggalnya baru sampai keluarga atau kerabat yang ditunggu, itu boleh. Tapi kalau jika terlalu lama menunggunya, sebaiknya dikuburkan segera ya. Itu anjuran Nabi, berarti sunnah menyegerakan penguburan jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah. Artinya dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Jadi disunahkan menyegerakan penguburan jenazah, jangan berlama-lama. Jadi jika sudah bermalam, satu malam, ada baiknya jangan sampai bermalam lagi. Ya, usahakan jangan sampai nginap lagi satu malam itu di rumah, langsunglah dikuburkan. Nah, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat itu pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat, meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan. Nah, itu tadi ya, karena memang mayat kalau kita bilang bangkai nggak sopan ya. Sebenarnya sama dengan binatang juga kan, cuma kalau binatang kita bahasakan dengan bangkai, tapi kalau manusia kita bahasakan dengan mayat. Pada dasarnya itu sama-sama ya, sama-sama yang sudah mati ya kan. Jadi mayat manusia itu sangat bau ya, sangat bau, menyengat. Paling bau itu ya mayat manusia gitu. Kalau bilang bahasanya bangkai gitu ya kan. Bangkai itu kan bau ya, tapi lebih bau lagi mayat manusia. Nah, makanya jangan dilamakan penguburannya karena bisa cepat baunya. Kemudian dianjurkan meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai ke kuburnya. Lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga katanya. Jadi gini, jenazah itu setelah digali kuburannya itu sunnah itu dalam ya. Kalau dibilang itu tinggi, dalamnya itu setinggi berdirinya orang dewasa. Nah, setinggi berdirinya orang dewasa. Nah, itu tidak langsung di galian itu kita masukkan jenazahnya, tetapi di samping itu kita buat juga, kita gali liang lahatnya ya di sampingnya. Kita ini misalnya kuburan sudah digali, kemudian di sampingnya ini kita gali lagi liang lahatnya dan mayatnya itu dimasukkan ke dalam liang lahat itu. Nah, itulah yang setelah kita masukkan, baru kayu-kayu peti jenazahnya itu yang kita sudah siapkan dibariskan untuk menutupinya, baru ditimbun. Jadi di liang lahat itu jika tanahnya keras ya. Kalau tanahnya keras memungkinkan untuk digali, tapi kalau tanahnya tidak keras, misalnya pasir, kalau digali dia tetap runtuh. Digali tidak perlu pakai liang lahat, langsung aja setelah digali itu langsung di situ juga tidak masalah ya, tidak apa-apa. Nah, jadi itu juga sunnah ataupun ya sebaiknya seperti itu. Nah, jadi kalau tanahnya tidak memungkinkan untuk membuat liang lahat, tidak apa-apa, dikubur begitu aja. Tetapi tetaplah dibuat itu dalam setinggi orang dewasa berdiri. Kenapa? Karena itu tadi mayat manusia itu sangat bau, paling bau dari bangkai binatang. Sebenarnya sih sama, cuman kalau kita bilang untuk manusia itu bangkai kan tidak sopan. Kemudian boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, galilah dan diamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah, masukkan terlebih dahulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Nah ini kalau daruroh ya, misalkan sudah terlalu banyak jenazah, seperti kejadian tsunami di Aceh. Nah itu bahkan tidak pakai liang lahat, langsung digali, dikubur massal rame-rame. Itu kalau bencana-bencana, nah, jadi tidak masalah ya, tidak harus satu kuburan untuk 1 orang, boleh beberapa orang. Tapi kalau memungkinkan satu kuburan 1 orang, ya sebaiknya 1 kuburan untuk 1 orang. Tapi boleh kalau lebih dari 1 dalam 1 kuburan itu tidak masalah ya. Nah, ini ada bacaan ketika meletakkan mayat di dalam kubur. Apabila meletakkan mayat di dalam kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Nah, dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati wa rasulillahi, yang artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Tapi itu sunnah ya. Nah, kemudian yang keenam, larangan memperindah kuburan. Jabir radhiallahu anhu menerangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengecat kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya. Nah, ini juga kebiasaan kita membangun kuburan ya. Ini tidak dianjurkan Rasulullah. Bahkan Rasulullah melarang. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya untuk kuburan orang tua kita? Cukup membuat tanda, membuat nama batu nisan boleh, atau membuat sekat yang tidak sampai tinggi boleh. Nah, apalagi itu di tanah perkuburan umum, ya tidak boleh membuat bangunan yang sekarang ini di semen, di apa, itu kan tanah umum. Bisa saja suatu saat orang akan membuat kuburan lagi di tempat kita, itu tidak masalah. Kan itu tanah wakaf, bukan tanah pribadi. Jadi tidak boleh ya. Nah, itu dilarang Rasulullah memperindah kuburan. Nah, apalagi sekarang ini kita banyak orang Muslim itu mengikuti budaya orang Hindu. Pergi ziarah membawa bunga, ya bunga-bunga rampai yang dibeli di tukang-tukang bunga itu dibawa, ditaburkan. Itu bukan anjuran Nabi Muhammad SAW, bukan budaya Muslim, bukan yang makan itu tidak diperbolehkan ya. Itu mengikuti budaya agama lain, itu agama Hindu yang seperti itu, Nak. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi bagaimana kita kalau ziarah kubur? Cukuplah kita bawa air, kita siram, bukan berarti itu untuk menyejukkan mereka juga. Mereka sudah tidak ada di dalam situ. Hanya sekedar supaya tidak gersang sajalah tanah itu. Bukan menyejukkan mereka gitu. Menyejukkan mereka apa? Kita bacakan bacaan doa, kita hadiahkan bacaan Al-Quran, kita hadiahkan bacaan surah Yasin, tahlil, itulah yang bisa untuk membantu sedikit mereka, meringankan beban mereka di dalam kubur jika Allah mengizinkan. Nah, terus apa lagi? Bolehlah kita ambil daun-daun yang ada di perkuburan itu, kita taburkan di atas di kuburan tersebut. Itu tidak dilarang, tidak masalah ya kan. Tapi bukan berarti itu melindungi mereka juga dari terik matahari. Nah, itu hanya sekedar untuk nyenangin hati kita aja, agar adalah tandanya kita datang ziarah kubur. Karena Rasulullah juga melakukan hal yang seperti itu. Nah, tapi jangan kita mengikuti budaya orang Hindu ya, membawa bunga, menabur bunga. Itu tidak
dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga jangan mempertinggi bangunan pada kuburan. Cukuplah diberi batasan supaya enak kita nanti ziarah. Itu pun ya susun-susun aja lah batu bata atau yang rendah-rendah aja yang kita susun di situ supaya enak kita ziarah. Oh ini makam ayahku, ini makam nenekku, dan buat batu nisan boleh supaya kita tahu namanya, kita buat boleh namanya untuk memberi tanda kepada itu mayat, itu kuburan siapa. Nah, kemudian yang ketujuh, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diri orang mukmin itu tergantung tidak sampai ke hadirat Tuhan, ke hadirat Allah karena hutangnya, sampai dibayar dahulu utangnya itu oleh keluarganya. Nah, ada baiknya kita itu memberitahu keluarga kita tentang di mana saja hutang kita, ya. Jadi jika kita meninggal, paling tidak keluarga itu menanyakan apakah orang yang tempat kita berpiutang itu mengizinkan. Nah, jika tidak mengizinkan, ya keluarga kita itu ditanya itu siapa yang mau menjamin untuk menyelesaikan hutang-hutang si mayat tersebut. Nah, makanya di dalam nanti kita pelajari di kelas 12 tentang ilmu waris, harta yang ditinggalkan orang yang meninggal itu yang pertama kali dikeluarkan itu adalah pembayaran hutang-hutangnya, kemudian wasiatnya. Nah, jadi ini juga harus diselesaikan dulu ya, siapa dari keluarganya yang bisa menjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat. Dan diambil bukan, dan untuk menyelesaikan hutang tersebut bukan dari pribadi yang bertanggung jawab, dia hanya bertanggung jawab, hanya menjamin untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, bukan berarti dari uang dia pribadi untuk membayarnya. Nah, jika tidak ada harta yang ditinggalkan si mayat itu, maka dia tidak bisa membayar hutang. Berarti dia akan membawa hutangnya. Karena tidak ada hutang warisan itu tidak ada. Karena dia seorang ayah berhutang, dia meninggal, hutangnya itu tidak diwariskan kepada anak. Anak tidak bertanggung jawab, tidak berkewajiban membayar hutang ayahnya. Kalau tidak ada harta si mayat yang ditinggalkan, maka hutangnya dibawanya mati, ya, dipertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Kemudian kalau tidak ada harta si mayat yang ditinggalkan, disitulah sumbangan ke kaum kerabat, misalnya hutang ayah kita sekian gitu ya, misalnya 10 juta, berembuk boleh ya, ayah kita tidak punya harta untuk membayarnya, bagaimana kalau kita sum-suman, patungan untuk membayarkan hutangnya. Nah, itu namanya sumbangan ya, boleh. Jadi tidak menjadi warisan ya, hutang itu tidak jadi warisan. Itu baik ya. Selesai mayat dikuburkan, tinggal pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukannya selama di dunia, sebesar mana manfaatnya selama hidup di dunia, itulah tinggal pertanggungjawaban. Sampai dikubur tidak ada lagi hubungannya dengan manusia di dunia, ya. Tidak ada lagi kaitannya dengan dunia, dia sudah di alam yang berbeda. Semua amalnya sudah terlepas, tidak ada lagi kecuali 3. Yang pertama itu doa anak yang soleh. Jika ada anaknya yang soleh, yang selalu mendoakannya, itulah yang akan menolongnya sampai dia meninggal pun
pahalanya tetap mengalir karena doa anak yang soleh itu tidak ada perantara ya, tidak ada dindingnya, langsung sampai kepada orang tuanya. Kemudian apalagi ilmu yang bermanfaat. Nah, bagi guru-guru ya itulah kalau dia meluruskan niatnya, maka ilmu yang diajarkannya, ilmu apapun itu, sekecil apapun ilmu itu, maka pahalanya akan mengalir. Bukan hanya ilmu agama, semua ilmu ekonomi, kimia, fisika, matematika, itu pahalanya akan terus mengalir sampai walaupun dia sudah meninggal dunia. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah amal jariah. Nah, amal jariah juga pahalanya mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Nah, kita pertanyakan pada diri kita, apakah kita sudah punya ketiga ini minimal satu, ya? Nah, ini harus ada. Jika kita tidak, tapi apa ya, ilmu yang bermanfaat itu tadi bukan harus kita berprofesi sebagai seorang guru, bukan guru pun kita, kalau ada ilmu yang kita ajarkan, nah itu juga pahalanya terus mengalir. Nah, demikian untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ada amal yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.